wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Kira-kira ada teman-temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa? Bisa. Satu orang ya? Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang masalah sistem hukum. Sebelum kita belajar tentang sistem hukum, kita di sini terlebih dahulu kita berdoa yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, saya minta silakan berdiri semua. Kita menyanyikan lagu nasional. Ayo berdiri. Ya, semangat ya. Siap? Siap. Tangan kanan di atas. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita akan belajar tentang masalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelum kita memasuki pelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik IPK. Yang pertama, menunjukkan sikap kerja sama, disiplin, santun, komunikatif terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan sistem hukum berdasarkan penggolongan hukum. Di sini ada tujuan. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan video YouTube, siswa dapat bersyukur nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai urutannya. Yang kedua, setelah membaca teks PowerPoint, siswa dapat mendeskripsikan sistem hukum dan berdasarkan penggolongan hukum dengan lengkap. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Paham ya? Sebelum kita memasuki materi-materi yang lebih dalam, mari kita menonton video. Mana nih kabarnya? Nggak tahu ya malas sekolah ini. Aku sih, gue juga malas sekolah. Gimana kalau kita kabur? Boleh juga, tapi bukan jam pertama doang kan? Gue ini ada teman-teman, jam 3 ada rapat. Berarti kan kos dong. Oh, bagus tuh. Ya dong, yuk masuk. Yuk. Gimana nih rencana kita? Jadi nggak? Jadi dong. Lu tahu nggak bentuk-bentuk hukum? Nggak tahu ya, gue males mikir nih. Menurut buku ini, kita itu sering banget melanggar hukum tidak tertulis. Wih, rajin banget lu baca. Iya dong, soalnya ada cewek cantiknya di sini. Kata mbak-mbak yang cantik di sini, hukum itu ada dua bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Oh, ya, selalu aja lah. Gimana? Mau ada peluang? Kabur sekarang? Yoi. Oke. Lu duluan atau gue?
tolongin gua ya. Gua nanti biar gua yang tolongin. Ayo, mau mana? Stop. Nggak kemana-mana ya, Pak. Aduh, gimana nih? Udah lah, udah terlanjur juga. Kan lo yang punya itu. Udah. Ke Bapak aja. Saya bikin. Melompat pagar. Siswa yang Melompat pagar. melompat pagar. Kira-kira siswa yang melompat pagar itu melanggar hukum atau tidak? Melanggar. Melanggar. Amburadul, Pak. Amburadul. Berbuat seenaknya. Hidup tidak akan damai. Ya, itulah pentingnya adanya hukum. Jelas ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya makna dan karakteristik hukum. Hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Jadi manfaatnya dengan adanya hukum itu dia dalam kehidupan itu menjadi aman dan damai. Pertama, peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dari dengan adanya aturan, salah satu contoh lalu lintas, aturan lalu lintas. Maka dengan adanya aturan lalu lintas, tujuannya itu apa? Keselamatan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya, sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas. Saya ingin tanya, peraturan di Indonesia kira-kira tegas atau tidak? Tegas. Alasannya apa? Setiap di sini ada gambar anak sekolahan yang dia naik sepeda dengan goncengan 3 orang. Kira-kira sesuai aturan enggak? Tidak. Nah, disitulah ketegasan hukum. Hukum itu adalah tegas. Siapapun yang berbuat salah, yang melanggar hukum, ya pasti langsung diberikan tindakan secara tegas. Selanjutnya, hukum sesuai dengan tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional dan yang kedua ada hukum internasional. Kalau hukum nasional itu berlaku untuk apa? Untuk siapa? Untuk suatu negara tertentu. Kalau hukum nasional Indonesia ya untuk Indonesia. Kalau hukum internasional untuk semua negara, berlaku untuk semua negara. Selanjutnya berdasarkan bentuknya. Tadi bentuk hukum itu ada 2. Yang pertama Tertulis dan tidak tertulis. dan tidak sudah tadi di awal kita singgung bahwa hukum yang tertulis adalah undang-undang. Hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Itu adalah bentuknya ada 2, tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya berdasarkan waktu dan berlakunya. Hukum apa? Hukum positif dan Hukum hukum positif dan negatif. hukum negatif. Kalau hukum positif ada yang tahu? Hukum yang berlaku sekarang. Hukum yang berlaku pada saat sekarang. Kalau hukum negatif, Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. hukum yang berlaku pada yang akan datang, atau hukum yang masih disiapkan, atau hukum yang masih dibuat. Tujuan hukum ini ada 3. Yang pertama keadilan, yang kedua kepastian, yang ketiga kemanfaatan. Yang pertama keadilan. Hukum itu harus adil. Ya. Hukum saya bertanya, hukum di Indonesia ini kira-kira untuk siapa? Untuk masyarakat atau rakyat biasa? Rakyat biasa. Dia kaya, miskin, tua, muda. Maka hukum harus menempatkan posisinya secara adil. Yang kedua, kepastian. Hukum itu harus ada kepastian. Kalau dia sudah salah, ya salah. Kalau dia tidak bersalah, ya sudah tidak bersalah. Jadi harus ada kepastian. Itu dalam hukum. Ya, dari yang sudah saya paparkan, materi yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada pertanyaan? Ada
Dalam kehidupan masyarakat seperti yang dijelaskan Bapak, ada nenek-nenek yang miskin yang mencuri dan dihukum sekian tahun, dan ada seorang pejabat yang korupsi yang dihukum hanya sekian bulan. Itu di mana ya Pak letak keadilannya? Iya, itu pertanyaan yang pertama. Ada lagi satu lagi pertanyaan yang kedua? Saya Pak. Iya. Di sekolah itu kan terdapat aturan yang berlaku untuk semua warga sekolah. Nah, bagaimana jika ada seorang guru yang melanggar aturan tersebut tetapi tidak ditindak, Pak? Pertanyaan dari teman-teman kalian, maka hukum itu sudah tidak lagi ditempatkan kepada keadilan. Terus pertanyaan yang kedua, setiap peraturan yang ada di sekolah itu kan berlaku untuk semua warga sekolah. Jadi semuanya harus taat kepada aturan. Ada diskusi kelompok yang sebelumnya sudah saya bagi ya. Sebelum pelajaran sudah saya bagikan kelompok. Kita diskusi lembar jawaban LKPD-nya sudah saya serahkan. Kenapa? Karena hukum menghidupkan dia. Ya, waktunya sudah habis untuk diskusi. Sekarang saatnya kita presentasi setiap masing-masing kelompok dipersilakan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, apa yang kalian amati dari video tersebut? Yang kami amati yaitu anak-anak yang melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya seperti melompat pagar, bolos sekolah, dan melanggar bentuk-bentuk hukum dan lain-lain. Nomor 2, dengan adanya kasus yang ada dalam video tersebut, menurut kalian termasuk dalam bentuk apa? Menurut kami yaitu termasuk dalam bentuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Alasannya yaitu kenapa termasuk dalam hukum tertulis? Karena hukum tersebut sudah disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan untuk melakukan sanksi yang telah dilanggar tersebut. Alasan kenapa termasuk dalam bentuk hukum tidak tertulis yaitu karena hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri dan sanksi tetap berlaku. Ketiga, menurut kalian jika di dalam kehidupan manusia tidak ada hukum, apa yang akan terjadi? Menurut kami yaitu jika di dalam kehidupan manusia tidak ada hukum, yang pertama akan amburadul, yang kedua berbuat seenaknya, yang ketiga kehidupan masyarakat tersebut tidak akan pernah damai. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang jika terjadi ketidakadilan dalam memberikan sanksi apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban yang pertama yaitu melaporkan kepada pihak yang berwenang yang lebih tinggi. Terus yang kedua pemberi sanksi yang tidak adil diberikan sanksi kedisiplinan tersendiri. Salah satu contoh, polsek yang tidak melakukan hukum secara adil harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang yang lebih tinggi seperti Polres atau DPR tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari kelompok kami yaitu 1. Anak yang melanggar peraturan dan hukum yang tertulis dan tidak tertulis di sekolah. 2. Hukum tertulis karena aturannya itu sudah tertulis di buku saku. 3. Hidup tidak akan damai, kehidupan selalu amburadul, selalu terjadi pertikaian.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu mengapa di setiap negara harus ada aturan atau hukum tertulis yang tertentu yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab dari kelompok 1. Karena untuk mendisiplinkan masyarakat, untuk ketertiban dan untuk kedamaian, jika sebuah negara tidak memiliki sebuah hukum, maka yang terjadi kekacauan, pembunuhan, yang dibutuhkan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan sudah selesai presentasi baik itu dari kelompok 1 maupun kelompok 2 dan sudah saling menanggapi. Semoga dengan materi pada hari ini menjadi materi yang luar biasa, materi yang manfaat. Nah, sebelum kita tutup pada pelajaran pada hari ini, saya ingin refleksi. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan. Kira-kira dari pelajaran dan materi pada pagi hari ini, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Yang pertama yaitu dapat mengetahui masalah bentuk-bentuk hukum. Ya. Terus yang kedua, bahwa di dalam kehidupan masyarakat kita harus mempunyai aturan. Itu saja. Ya. Terus yang terakhir, saran dari pelajaran pada hari ini, kira-kira saran apa yang harus disampaikan sehingga memperbaiki pelajaran berikutnya menjadi lebih baik? Saran saya, seandainya ada LCD atau proyektor, mungkin metode pembelajarannya lebih nyaman dan lebih jelas. Suaranya juga itu kurang jelas, Pak. Terima kasih. Sekarang sudah mengakhiri pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh ketua kelas. Ya, silakan. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan Baqaratul Majid bersama-sama. Doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada tutur kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.